Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran tes DISC. Nah, tes DISC ini adalah termasuk ke dalam tes inventory. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat tentang tes DISC itu apa saja. Nah, di sini tes DISC itu pertama kali dikembangkan oleh William Moulton Marston. Nah, kemudian tujuan dari tes DISC ini adalah untuk mengidentifikasi karakter kepribadian seseorang. Kita lihat manfaat tes DISC itu adalah memberikan pemahaman tentang diri seseorang terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi kemudian tes DISC ini juga untuk perencanaan masa depan yang lebih baik dalam penempatan pekerjaan yang sesuai dengan keunikan masing-masing individu atau masing-masing orang. Nah, kita lihat juga bahwa tes DISC ini adalah membagi ke dalam 4 tipe kepribadian. Yang pertama adalah tipe kepribadian dominan yang kita sebut dengan D, kemudian influence ya kita sebut dengan I, kemudian steadiness yang kita singkat dengan S, kemudian compliance yang kita singkat dengan C. Jadi makanya tes DISC kita simpulkan adalah tes DISC. Jadi kita simpulkan dari 4 tipe kepribadian. Kita lihat validitas dan reliabilitas tes DISC. Tes validitas atau predictive validity DISC ini tergolong tinggi, yaitu 0,89 dengan standar deviasi 0,065. Kemudian persen product moment dengan koefisien korelasi masing-masing tipe kepribadian. Yang pertama 0,728 dominance, kemudian 0,645 influence, kemudian 0,730 steadiness, kemudian 0,550 itu compliance. Jadi kita lihat tingkat keakuratan tes DISC ini tergolong sangat tinggi, yaitu bergerak dalam 83% sampai dengan 95%. Kita lihat tipe kepribadian dominan, ini adalah tipe kepribadian kuasa atau berkuasa, yaitu kekuatannya kita lihat di sini ada extrovert, kemudian suka hal-hal yang baru, pemberani, kemudian tegas, ambisius, dan cepat mengambil keputusan to the point, ya kemudian berorientasi pada hasil, kemudian proaktif, gigih, independen, dan senang mengatur. Di balik kekuatan pasti ada kelemahan dari tipe kepribadian tipe D ini adalah tidak dapat rileks, kemudian terlalu bangga diri, kemudian tidak sabar, argumentatif, kemudian over dominan, kemudian independen ya, kemudian analisa secara detail, kemudian checklist ya. Kita lihat tipe kepribadian influence atau kita singkat dengan I. Nah, tipe kepribadian I ini adalah orang yang mudah bergaul. Di samping itu juga kekuatan dari tipe kepribadian influence ini adalah percaya diri, kemudian ekspresif, antusias, kemudian friendly, demonstratif, stimulatif, persuasif, dan optimistik. Di balik kekuatan itu juga ada kelemahan. Di sini ada promosi diri, sering narsis, ya, terlalu optimis, bawel, dan tidak realistis. Kemudian tipe kepribadian steadiness, yaitu kita singkat dengan S. Ini adalah tipe kepribadian yang harmoni, yaitu tidak ada kekuatannya adalah kestabilan emosi, kemudian emosinya tidak meledak-ledak, kemudian ramah, gampang bersahabat, sabar, kemudian sebagai pendengar yang baik, kemudian tulus, stabil, data prediksi, dan berpikir secara logis. Di balik kekuatannya juga ada kelemahannya, yang di sini apatis, yaitu juga cuek, kemudian dia juga ragu-ragu, kemudian tidak bertanggung jawab, pasif dan tidak fleksibel, dan juga tidak berorientasi pada tujuan. Nah, kita lihat kepribadian compliance atau kita singkat dengan C, yaitu tipe kepribadian yang pemikir.
Nah, tipe kepribadian yang pemikir ini adalah kita lihat kekuatannya. Kekuatannya di sini adalah dia lebih akurat ya, analitikal, kemudian melakukan sesuatu itu dengan benar, kemudian diplomatis, kemudian mencari fakta ya, kemudian juga sopan, ekstandas, kemudian bertindak dengan secara schedule ya, kemudian orientasi. Nah, kelemahannya di sini adalah terlalu khawatir, munculnya terlalu berhati-hati, tidak suka untuk bersosialisasi, teoritis dan kurang praktis, pesimis dan perfeksionis. Jadi orang yang pemikir ini kelemahannya dia terlalu perfeksionis. Kita lihat kondisi emosi seseorang pada tipe-tipe kepribadian tes DISC. Nah, tipe kepribadian D atau dominan ini emosi yang dimunculkan itu adalah amarah ya, amarah yang ada di dalam dirinya yang lebih dominan. Nah, jadi kemarahan-kemarahan pada tipe kepribadian dominan atau tipe kepribadian D. Kemudian kondisi emosi pada tipe I atau influence ini adalah munculnya kepercayaan. Jadi orang dengan tipe kepribadian I ini gampang percaya dengan orang lain walaupun dia dibohongi atau segala macam. Jadi dia gampang untuk percaya. Nah, tipe kepribadian stagnis ini adalah tipe kepribadian yang non emosional. Jadi kondisi emosionalnya yang stabil dan emosinya tidak meledak-ledak seperti yang tipe kepribadian D. Kemudian tipe kepribadian C ini atau compliance ini adalah muncul ketakutan dan kecemasan di dalam diri. Nah, jadi kondisi emosinya yang juga munculnya kehati-hatian, ketakutan, dan kecemasan. Jadi untuk tipe kepribadian tes DISC ini memunculkan emosi pada diri masing-masing individu. Nah, jadi dari 4 tipe kepribadian tes DISC tidak ada satu tipe kepribadian yang dinilai paling baik dibanding tipe kepribadian yang lainnya. Jadi setiap tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita tergantung dan kita dapat memilih perilaku atau respon kita saat berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak ada tipe kepribadian dari tes DISC itu adalah lebih baik D atau lebih baik I atau S dan C. Tidak ada. Jadi masing-masingnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, demikian pembelajaran dari tes DISC. Semoga pembelajaran tes DISC ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.